Halo Sobat Anime, kita bahas lagi lanjutannya. Tadi lagi seru-seru ada panggilan mendadak. Dah lah yuk, kita gas. Part 5.5 dimulai dari chapter 41. Tuan Putri Luo yang hampir saja bercumbu mesra dengan Ivan diganggu oleh pengawal keluarga Luo. Ia yang terkejut malu pun berpura-pura tidur di pundaknya Ivan. Pengawal ini pun panik karena nonanya sedang ditunggu oleh pihak yang membawa stempel kerajaan. Namun Ivan pun kekeh dan tidak mau membangunkan nonanya yang sedang pura-pura tidur. Mendengar itu, pengawal Luo pun tambah panik. Karena pihak kaisar lah yang memanggilnya, yang memiliki arti tidak ada alasan bagi setiap orang untuk menolak panggilan kaisar. Tapi Ivan pun tidak peduli dan lebih mementingkan nonanya. Karena kalau nonanya kenapa-kenapa, dia bisa mati. Karena tekad si pemilik tubuh yang sebelumnya. Mendengar kalau pihak kaisar memanggilnya, membuat Nona Luo pun menghentikan pura-pura tidurnya. Ia pun memutuskan untuk menemui pihak kaisar, tentunya setelah ia bermakeup. Biasalah wanita. Ivan yang pergi menemui perwakilan kaisar itu pun bersikap seperti seorang kaisar. Ya karena dulunya kan dia juga kaisar. Ia pun memberitahu kalau ia adalah pria yang diminta pria Suling untuk menjadi muridnya secara pribadi. Mendengar itu, pembawa pesan ini pun terkejut. Kok iso gitu kan? Pria dari keluarga kecil menjadi murid dari Kang Sakti gitu kan. Setelah mereka bersiap, mereka pun pergi menuju tempat pertemuan. Di sana telah menunggu pria kuning yang merupakan pangeran ketiga dan pria Suling, keluarga bandit gunung dan tentunya dari keluarga Feng. Dalam pertemuan ini, pangeran ketiga pun memberikan sebuah informasi yang diberikan oleh kaisar untuk disampaikan kepada tiga keluarga ini. Ia pun memberitahukan bahwa tiga keluarga kecil ini merupakan para pendiri kekaisaran pada masa lalu. Dan tentunya berita itu pun sangat mengejutkan untuk semua pihak yang ada di sana. Pangeran pun memberitahu bahwa tiga keluarga kecil ini merupakan 4 pilar bersama keluarga kaisar yang memiliki status setara dengan 7 keluarga agung atau bangsawan kelas atas lah gitu. Ia juga memberitahu alasan kenapa keluarga kecil ini yang seharusnya setara dengan keluarga 7 kaisar menjadi keluarga kecil dan tidak seperti 7 keluarga agung lainnya. Sana, Ivan pun menebak kalau 3 keluarga kecil ini sengaja ditutupi oleh kaisar untuk menjadi penyeimbang dari 7 keluarga agung yang selalu berperang. Jika terjadi peperangan antara 7 keluarga agung dan mereka beraliansi, maka hal itu dapat membuat ketidakseimbangan yang membuat keluarga kaisar tidak dapat menghentikannya. Tebakan Ivan pun dibenarkan oleh pangeran ketiga ini. Namun yang menjadi permasalahannya, keluarga Luo, keluarga bandit gunung, dan keluarga Feng ini sangat lemah. Bahkan keluarga Luo pun hampir saja lenyap dari benua yang hanya meninggalkan tuan putrinya saja. Ivan pun juga bertanya apa rencana kaisar untuk membangkitkan keluarga Luo tanpa sepengetahuan 7 keluarga agung lainnya. Pangeran pun menjawabnya, ia mengatakan kalau pihak kekaisaran telah memikirkan suatu rencana dengan bantuan dari keluarga Qianlong dan keluarga Yao Ming. Karena pada keluarga inti mereka terdapat 9 dan 12 tetua yang sangat kuat. Pangeran pun juga mengatakan kalau seni bela diri dari masing-masing keluarga kecil inilah yang dapat menghadapi seluruh kekuatan 7 keluarga agung. Padahal, seni bela diri dari 3 keluarga kecil ini merupakan seni bela diri yang tingkat rendah dan tidak berguna. Ivan yang menyimpulkan kalau 3 kekuatan bela diri ini sebenarnya harus digabungkan dari masing-masing keluarga untuk membangkitkan seni bela diri leluhur mereka yang sangat OP pada masa itu. Mendengar itu, pangeran pun sangat terkejut karena Ivan dapat mengerti serta menyimpulkan secara tepat dan akurat tujuan dari kaisar. Namun hal itu tidaklah mudah karena gulungan seni bela diri dari keluarga bandit gunung telah hilang dicolong. Begitu juga dengan keluarga Feng, gulungannya pun juga hilang. Hal ini pun membuat pangeran menjadi panik. Ivan yang tersenyum dengan keadaan itu pun mengeluarkan 2 gulungan suci itu. Dan tentunya hal itu pun membuat pangeran
menjadi tenang. Dengan 3 gulungan suci itu, maka misi rahasia pun akan segera dilaksanakan. Tapi ada yang janggal dalam gambar tersebut, karena ada 4, bukan 3. Setelah ketiga atau keempat gulungan ini tersedia, ketua keluarga Feng pun atau keluarga Chai ini mengajukan diri sebagai pimpinan dalam tugas ini. Karena ia merasa memiliki harta yang sangat banyak daripada 2 keluarga lainnya. Namun, gadis ungu ini pun juga mengajukan diri, karena ia juga merasa memiliki pengikut yang paling banyak di antara 2 keluarga lainnya. Tuan muda dari keluarga Luo pun juga ikut-ikutan. Si bocil ini pun mengajukan diri karena memiliki Yifan, orang yang paling kuat di keluarga mereka. Hal itu pun didukung dengan dokumen yang Yifan keluarkan. Dokumen itu pun merupakan sebuah perjanjian aliansi dari keluarga Luo dengan keluarga 7 kaisar agung lainnya, yaitu dari keluarga Qianlong. Hal itu pun membuat pangeran menunjuk keluarga Luo sebagai pimpinan dalam misi rahasia ini, karena keluarga Luo memiliki aliansi dengan 7 keluarga kaisar agung lainnya. Salah satu kroco dari keluarga Chai ini mencoba memprotes keputusan pangeran. Namun hal itu pun membuat pangeran menjadi kesal dengan mengeluarkan aura naganya. Setelah pertemuan mereka selesai, mereka pun undur diri. Namun pangeran ingin berbicara dengan Yifan secara 4 mata. Pangeran pun membuat sumpah kepada langit kalau ia akan menjadi saudara untuk Yifan seperti yang dilakukan oleh keluarga Qianlong. Dan ia pun memaksa Yifan untuk melakukan hal yang sama. Pangeran pun juga mencoba untuk mengolah Yifan untuk memberikan gadis cantik Bang Jack untuknya. Yifan yang tidak peduli dengan gadis itu pun membuat pangeran menjadi sangat senang. Di sana Yifan pun curiga kalau pangeran menyembunyikan sesuatu. Hal itu pun membuat pangeran kaget karena Yifan sadar akan sesuatu. Namun Yifan yang tidak mau cari ribut, ia pun memutuskan untuk menunda rasa penasarannya dan pergi meninggalkan pangeran di sana. Suatu tempat di ibu kota kekaisaran, tepatnya di daerah kumuh, ada sebuah pertemuan. Pertemuan itu mempertemukan pimpinan dari keluarga Lembah Yaoming dengan pimpinan dari keluarga agung lainnya. Pembicaraan mereka pun tidak berlangsung baik. Ketua Lembah Yaoming pun mencoba menyerang pria putih itu yang memiliki nama Zhuge Changfeng. Namun serangannya yang cukup kuat itu pun dapat dihentikan oleh 2 pengawalnya yang sangat kuat, yang dikenal sebagai Yin dan Yang. Waduh. Zhuge Changfeng ini ternyata merupakan seorang Perdana Menteri yang telah menjabat lebih dari 40 tahun. Ngalah-ngalahin Pak Harto ini. Dengan 2 penjaganya membuat pimpinan keluarga Yaoming pun tidak dapat berbuat apa-apa. Pimpinan Lembah Yaoming pun mengatakan tidak ada yang dapat menghentikannya bila ia bergerak. Namun ia pun tidak jemawa. Ia mengatakan kalau kaisarlah orang yang paling misterius karena ia telah bekerja selama 40 tahun tapi ia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh kaisar. Dan selesailah part 5.5 kita di sini dan kita akan melanjutkannya di part ke-6 esok hari. Karena Bang Jack lelah nih, habis keliling kota nih, habis daftar vaksin. Dan sampai jumpa esok siang atau sore ya. Kritik dan saran tolong dihajar di kolom komentar dan sampai jumpa. Bye.